3, Jaringan Berita Nasional. Pasca reshuffle sebelumnya atau pasca juga pengunduran diri dari Menko Polhukam, kini ada suasana yang baru di mana kemarin Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Kepala Badan Pertahanan Nasional sebelumnya menjadi Menko Polhukam. Jabatan ini hanya akan diemban oleh AHY, sapaan akrab dari Agus Harimurti Yudhoyono dalam waktu 8 bulan. Sebab tanggal 20 Oktober 2024 akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru, tentunya akan ada masa transisi. Lantas sejauh mana peluang AHY dan Hadi Cahyanto menuntaskan masalah-masalah di kementerian baru yang dipimpinnya dengan sisa waktu yang hanya 8 bulan? Apakah juga kehadiran AHY di Kabinet Indonesia Bersatu mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan serta stabilitas berbangsa dan bernegara? Kami juga sudah bersama Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa dan aktivis lingkungan, ada Eka Santosa. Bang Eka, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Iya, sehat juga. Bang Eka, sebagai seorang aktivis ya, terutama lingkungan, Anda melihat posisi baru Menteri ATR BPN yang kali ini diduduki oleh seorang muda begitu ya, Mas AHY, ini seperti apa? Punya ekspektasi apa juga? Ya, terima kasih, Bu. Ya, kita kalau mau objektif ya, dalam perspektif kita sebagai anak bangsa yang mengikuti lah begitu. Dan saya bilang, kita ada kesulitan ya mengukur parameternya begitu kan. Kenapa tuh kesulitannya, Bang Eka? Pertama dari sisi kompetensi ya. Beliau ini kan latar belakang andai kata ukurannya profesional ya. Dari begitu agenda krusial yang sangat orang melihat, bahkan boleh dikatakan masalah pertanahan ini kan seperti bom waktu ya, yang harus diselesaikan, yang tidak mudah begitu. Pertama dari sisi kompetensi beliau misalnya, ya apa yang harus bisa kita ukur gitu kan. Kalau dilihat kan beliau militer backgroundnya, kemudian ada tugas salah satunya misalnya yang menjadi pernyataan beliau kemarin adalah menggebuk mafia tanah begitu. Kira-kira bisa tidak itu yang dipakai, Bang Eka? Atau sebenarnya masih banyak lain? Karena parameternya militer, ya misalnya tadi pengalaman beliau kan masih muda di dunia kemiliteran. Ya. Kalau kemarin Menteri ATR-nya jenderal, kalau sekarang kan mayor. Oke. Ya maaf ya. Artinya dari sisi pengalaman dalam kemiliteran yang menyangkut katakan itu. Ya kedua ya kalau soal mafia gitu, saya kira ya pengertian digebuk itu kan saya kira itu menjadi satu yang susah dilihat dari sisi profesionalnya kan. Oke. Dan tetapi ya lalu kedua juga dari sisi pengalaman beliau selama ini kan, ya. Sebab beliau belum pernah ada di eksekutif kan, baru dia mengundurkan diri dari militer langsung memimpin partai. Nah, memang hak prerogatif presiden siapapun yang mau ditunjuk beliau ya. Ya. Lalu kedua mungkin dalam waktu yang 8 bulan ini atau katakan efektifnya mungkin 6 atau 7 bulan, dimungkinkan nggak agenda itu untuk bisa beliau laksanakan gitu. Baik, kalau dilihat sebenarnya tugas berat seorang Menteri ATR BPN saat ini di mata aktivis lingkungan seperti Bang Eka itu apa sih? Oh banyak, itu kan penjauhan tahan dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, itu pun masih belum clear betul kan, kontroversi. Ya. Sebagai tindak lanjut dari konstruksi hukumnya kan, peraturan pemerintahnya maupun aturan-aturan lain yang merupakan penjabaran. Dan jangan salah, Undang-Undang Pokok Agraria itu kan landasannya adalah Undang-Undang 5 tahun 60 ya. Dan setelah itu kan belum ada sebuah revisi ataupun penyempurnaan. Dan yang pasti agenda utamanya dalam perspektif reforma agraria. Ya, reforma agraria juga banyak kritikan, bukan hanya agendanya mensertifikatkan lahan kan, atau membagi-bagikan lahan, tetapi lebih kepada bagaimana penataan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria yang harus bernilai keadilan, sebagaimana juga bagian lampiran-lampiran yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
terutama dalam hak kepemilikan lahan kan. Oke, baik kalau begitu. Jadi harapan Anda dengan kepemimpinan baru dari seorang AHY, apa yang benar-benar bisa mungkin dilakukan di periode-periode prioritas ya, meskipun hanya 8 bulan? Ya, saya kira ya tunjukin saja kalau memang beliau mau bekerja dan dengan komitmen tadi, ya kan sudah banyak masalah yang bisa dilihat ya. Soal mafia. Kalau kami sih terus terang aja lebih melihat sebagai sebuah kompromi politik. Kan hal yang aneh ya, yang dalam posisi perjalanan Pak Jokowi katakan 9 tahun ada dalam satu lingkaran politik di mana Demokrat juga bagian yang tidak terakomodir atau ya walaupun bukan oposisi tapi di luar ya. Tapi sekarang tiba-tiba di akhir jabatan beliau mengambil lebih kepada kompromi politiknya daripada kepada profesionalnya. Oke. Baik kalau begitu. Nah mudah-mudahan ini konsolidasi untuk kebersatuan yang lebih maju ya. Harapan kita begitu Bang Eka ya. Ya saya kira kita tentu berharap bahwa negeri ini akan kondusif ya dan kita tetap hidup nyaman, aman begitu. Ya, baik. Kita lihat aja lah. Baik Bang Eka, terima kasih banyak Bang Eka sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi. Pagi. Eka Santosa, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa dan aktivis lingkungan. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.